Hello rakyat Z Nation, welcome back nih di channel Cinema Z. Dan masih bersama gua Mr. Presiden Z, yang seperti biasa demi kalian semua gue bakal ngeracau lanjutan seri The Boys. Yang gak kerasa ya guys, kita udah sampai di episode ke-7. By the way, setelah membaca komentar-komentar kalian, jujur ya gue seneng banget dengan respon kalian. Secara kan gue mimin baru ya di sini. Love you guys, I love you guys. Oke deh, balik ke recap. Sebelumnya gue selalu memperingatkan ya bahwa video ini mengandung 100% spoiler. Dan jika kalian benci dengan spoiler, you can get out every time. Dan oh ya guys, jangan lupa untuk lakukan ritual khusus agar gue tambah semangat. Yaitu pencet tombol subs dan nyalakan notifikasinya. So, ini guys, The Boys episode ke-7. Di awal film kita flashback sebentar ya, di mana Billy Butcher dan Becca menghadiri acara Vault. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Homelander, yaitu waktunya 8 tahun yang lalu. Dan ini guys adalah flashback dari ingatan Butcher tentang istrinya. Oke, udah, balik ke masa sekarang guys. Butcher saat ini sedang memata-matai seorang di sebuah klub, sedangkan Hui sedang enak-enak dengan Starlight. Iya kan guys, gimana? Dari awal episode ini, si Hui ini hobinya pacaran mulu. Tapi gak apa-apa, daripada kayak kalian yang jomblo, ya sama kayak gue juga sih. Oke, skip. Setelah enak-enak dengan Starlight, Hui pun ngobrol. Dan Hui meminta Starlight untuk memahami dia dan ayahnya. Jadi intinya guys, mereka ini ngobrol tentang hubungan mereka. Udah gitu aja deh, skip lagi yuk. Di Menara Vault, Homelander sedang menganalisa foto-foto dari The Boys. Dan Homelander tertarik dengan foto dari Billy Butcher. Dan sekitar itu pula Homelander paham bahwa Billy Butcher ini adalah suami dari Becca. Di Sandusky, The Deep sampai di apartemennya. Dan orang apartemen ini kita sebut aja ya si Soleh. Si Soleh ini langsung meromoin apartemennya guys. Dan The Deep cuma iya doang. Nah terus si Soleh pun pergi. The Deep termenung sendirian di apartemennya dan mulai menulis sebuah memoir yang berjudul The Deep Memoir. Di sisi lain, A-Train yang terlalu letih latihan bersama kakaknya, ia muntah-muntah dan kakaknya ini menasehati A-Train tentang penggunaan senyawa V. Dan A-Train pun langsung kaget dan menyuruh kakaknya untuk tutup mulut. Dan setelah berlatih, A-Train ini naik ke Menara Vault dan bertemu dengan Homelander, Black Noir, Queen Maeve, dan Starlight. Setelah itu Homelander pun memulai briefing tentang musuh dari The Seven yang bernama The Boys. Dan Starlight kaget karena ada foto pacarnya yang bernama Hui terpampang di sana. Dan akhirnya Homelander mengungkapkan fakta bahwa Hui ini adalah pembunuh dari Translucent ke Starlight. Dan Starlight yang baru mengetahui hal itu langsung shock dan lagi-lagi Homelander mengungkap fakta bahwa A-Train lah yang menabrak pacarnya Hui. Dan A-Train pernah bertemu dengan Hui di apartemen Pop Cloud. Nah, di rapat tertutup ini akhirnya Homelander terus-terusan menekan Starlight. Bahkan mengancam untuk melesernya. Dan ketika itu pula Queen Maeve membela Starlight. Dan akhirnya Homelander pun memberikan tanggung jawab Starlight kepada Homelander. Di sisi lain, Francie dan Kimiko sedang memasak bersama. Francie mengajarinya masak. Lalu tiba-tiba Hui pun datang. Nah si Hui ini pengen banget bicara ke Butcher, tetapi Butcher menolaknya dan ngomong, di sini gak ada yang namanya rahasia. Udah lo ngomong aja langsung di sini. Nah terus langsung aja deh, Hui ini bicara bahwa dirinya ingin menyerah dan berhenti dari The Boys. Nah Butcher yang mendengar itu tiba-tiba langsung menekan Hui agar tidak menyerah. Tetapi Hui ini tetap aja pengen nyerah karena ia sangat mencintai Starlight. Sumpah Hui goblok banget, gemes gua. Dan Hui pun tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya. Dan ketika ia angkat, ternyata itu adalah A-Train yang menelpon. Dan A-Train posisinya saat ini sedang ada di apartemen ayah Hui guys. Lalu tiba-tiba akses internet di markas terhenti karena sinyal HP Hui terdeteksi. Nah The Boys pun akhirnya panik dan mereka segera kemas-kemas. Gila emang gara-gara Hui, beban banget. Nih Hui, gua omongin ya, kalau misalkan lo jadi pemain game online, gila, gak ada temen lo yang pengen banget main sama lo. Karena apa? Lo beban. Sampai di sini, paham? Oke, lanjut. Nah terus, The Boys pun berdiskusi. Dari mana bisa The Boys ketahuan? Dan ternyata ini semua karena ulah si Mesmer. Hui pun akhirnya menemui ayahnya dan tiba-tiba A-Train pun datang. Dan terjadilah perdebatan antara A-Train dan Hui. Dan Hui mengancam akan membocorkan senyawa V dan membocorkan bahwa A-Train memakai senyawa V. Dan Hui pun lalu memerintahkan ayahnya untuk pergi. Nah setelah itu guys,
Hui bicara face to face kepada A-Train dan mereka membahas tentang masa lalu mereka dan kematian pacar mereka masing-masing. Lalu tiba-tiba Kimiko pun datang dan memukul kaki A-Train hingga patah. Sementara itu, MM pergi ke rumahnya dan menemui istrinya dan meyakinkannya untuk pergi karena saat ini keadaan tidak aman. Di sisi lain, Madeline pun bertemu dengan Homelander di ruangannya dan menanyai tentang BK Butcher. Dan Homelander bertanya, di mana si BK sebenarnya? Karena dia dan suaminya agak gusar. Ya, suami dari BK, Billy Butcher. Tetapi di sini Madeline malah mengalihkan pembicaraan dan mengajak Homelander untuk berkencan. Tetapi Homelander menolaknya dan berkata, lebih baik kau jadi ibu saja. Hahaha. Di lain tempat di Sandusky, The Deep sedang enak-enak dengan seorang wanita. Dan ketika wanita tersebut kita sebut aja ya si Yuleha. Si Yuleha ini mau dibuka bajunya, malah si Yuleha nyuruh The Deep untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Tetapi The Deep malah insecure di sini karena tubuhnya memiliki insang. Tetapi si Yuleha ini gak masalah dan menekan insang The Deep dan The Deep pun marah dan mengusir Yuleha. Tetapi Yuleha malah melanjutkan enak-enaknya. Gimana guys? Di episode ke-7 ini kalian udah paham kan kenapa The Boys ini gak ada akhlak? Di tempat lain, di sebuah stasiun, Mesmer pun dicegat oleh Butcher. Dan Mesmer pun segera berlari ke toilet untuk ngumpet. Namun Butcher menemukannya dan menghajar Mesmer. Tetapi karena pukulan dari Butcher yang menyentuh kulit Mesmer, akhirnya Mesmer dapat membaca pikiran dari Butcher. Dan singkat cerita, setelah itu Mesmer menawarkan Butcher untuk menemukan istrinya Butcher. Lah, Butcher ini malah menolak dan membenturkan kepala Mesmer ke wastafel. By the way guys, flashback sebentar yuk. Jadi 8 tahun yang lalu, si Mallory ini menemui Butcher dan memperlihatkan sebuah rekaman di mana Homelander dan BK ngamar. Setelah itu, setelah BK keluar dari kamar, pakaiannya ini berantakan. Ya, kalau misal kayak gitu kalian tahu kan habis ngapain? Dan dari situlah Butcher menyadari bahwa tidak semua superhero itu baik. Dan ternyata Mallory ini adalah anggota dari salah satu pemerintahan. Singkat cerita, di Menara Vought, si Hui ini terus-terusan menelpon Starlight. Namun gak diangkat-angkat. Dan Maeve pun akhirnya menawarkan Starlight dengan bantuan berbentuk curhat. Dan Maeve ini mengutip kalimat bahwa ternyata kelemahan superhero itu sama dengan orang lainnya, yaitu orang yang disayang. Singkat cerita, balik lagi ke The Deep. The Deep yang lagi depresi akhirnya belanja ke sebuah mall. Dan ia berbicara dengan sebuah lobster. Nah, jadi niat The Deep ini baik. Dia tuh pengen nolong lobsternya. Tetapi saat lobsternya disambil oleh mas-mas yang jual ikan, mas-mas yang jual ikan ini langsung menusuk lobster tersebut. Cerot! Di lain tempat, The Boys dan orang-orang terkasihnya berkumpul di markas. Ketika Butcher datang, Butcher pun langsung bersalaman kepada ayah Butcher dan keluarga dari MM. Dan ia malah berakhir mendapat tamparan keras dari istri MM. Aduh, dan MM pun berbicara kepada Butcher tentang progres misi dari The Boys ini. Nah, balik ke Homelander. Homelander sekarang berada di rumah Dr. Volgebaum atau saintis yang menemani Homelander, dan Dr. Volgebaum pun menjelaskan tentang hubungannya dan BK Butcher. Dan ternyata BK Butcher ini ternyata guys hamil anak dari Homelander guys. What the fuck? Lanjut lagi, Volgebaum juga menjelaskan bahwa ia akhirnya menandatangani kontrak bahwa tidak boleh ada siapapun yang tahu tentang kehamilan tersebut, termasuk suaminya yang bernama Butcher. Dan di akhir, Volgebaum pun menjelaskan bahwa Homelander adalah kegagalan terbesarnya. Di markas The Boys ini panik bukan kepalang ketika ada mobil pemerintah yang menghampirinya. Dan ternyata guys, mobil itu adalah mobil dari Rainer atau wakil direktur operasional CIA yang ternyata malah ingin melindungi The Boys dan keluarganya, serta membawa keluarga The Boys ke tempat aman. Namun tetap saja, ketika Butcher menanyai bagaimana deal-dealan mereka, CIA berkata bahwa ia tidak bisa memberikan Homelander. Dan tiba-tiba Starlight menelpon Hui dan berkata bahwa Starlight ingin menemui Hui, dan Hui harus menjelaskan sesuatu kepadanya. Di sisi lain, Rainer pun bertemu dengan Madeline dan berusaha membongkar kebusukan-kebusukan Madeline dengan senyawa V. Lalu, si Rainer ini terus-menerus menekan Madeline Stillwell. Tetapi tiba-tiba
Rainer mendapat sebuah panggilan dan akhirnya ia melihat rekaman dari tim Navy SEAL tentang penjahat teroris super yang bernama Naqib. Nah, jadi di dalam rekaman tersebut si Naqib meledakkan seluruh bangunan. Dan ya, yang namanya teroris super itu benar adanya. Singkat cerita guys, di taman Hui bertemu dengan Starlight dan Starlight pun bertanya apakah Hui ini sebenarnya yang membunuh Translucent. Nah, di sini Hui langsung kikuk dong dan bingung untuk menjelaskannya. Dan karena hal itu pun Hui akhirnya membocorkan senyawa V kepada Starlight. Dan sedang asik-asiknya berbicara, tiba-tiba Butcher pun malah menembaki Starlight dan Hui pun kabur bersama Butcher. Dan apakah yang namanya Starlight ini akan langsung mutusin Hui dan langsung pergi dari Hui? Kita tunggu saja kelanjutannya hanya di The Boys episode ke-8. By the way, episode ke-8 ini adalah episode final loh guys. Nah, rakyat Ji, gimana nih? Ngeracau kali ini bersama Minzy. Apakah kalian mungkin mempunyai kritik dan saran? Kalian bisa kok tuliskan di komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa ya untuk mengisi kolom komentar agar video ini bisa nge-up, bisa trending, dan bisa mendapatkan banyak viewer sehingga kita lebih semangat untuk membuat kontennya demi kalian, wahai para warga negara Si. Dan terima kasih, gua Mimin Z atau you can call me Mr. President Z mulai sekarang. Dan gue cabut. Mic drop, Min Z, get out. Goodbye.